tangan kita katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku segala pujian hanya bagimu ya, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ya Tuhan, hidupku. Kini ku datang sujud di hadap, kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuliakan namamu, Yesus. Kemuliaan pulihkan hatiku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan, berkatilah hidup kami ya Tuhan. Dengan sepenuh hati katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji dan menyembahmu, 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 Yesus. Ku segala pujian, mari kita katakan dengan sepenuh hati, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji dan menyembahmu, memujimu, menyembah. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita katakan segala pujian hanya bagimu, yes. Segala pujian, yes. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, mari katakan segala pujian. Ya Tuhan, haleluya. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Yesus, ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tinggikan nama Yesus, sembah Dia. Haleluya, katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Datang padanya, hampiri hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya.
haleluya. Angkat pujian, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dalam hati terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada pagi ini Bapa. Tidak ada Allah yang lain yang kami sembah selain Yesus Kristus. Engkau yang punya kerajaan surga dan Engkau yang punya kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Engkau sungguh sangat baik Bapa. Engkau sungguh sangat baik Bapa. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Bapa. Ibadah ini punya-Mu ya Tuhan. Ibadah ini punya-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, jangan tinggalkan kami Bapa. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau menyembah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semuanya Bapa. Baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Yes. Hey. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi. Karena Dia Raja. Amin. Dia yang kekal. Katakan. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku. Dia penolong yang memberikan hidup. Katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Tuhan kepada aku nanti. Mulia Yesusnya berdua, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada bertanda Tuhan Rajaku. Mari kita bersyukur pada Dia. Haleluya. Bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi. Karena siapa Dia? Dia yang Tuhan, Tuhanlah kekuatan, makmur dan keselamatan kita. Amin. Dia penolong yang katakan kau yang berjaya, seluruh semesta sujud Tuhan dapat. Yes, haleluya. Tunjukkan
hidupku ya Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang berjaya, haleluya. Kau yang berjaya, haleluya. Bersemesta sujud menyembah Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bertata Kau Tuhan Rajaku, haleluya. Bertata Kau Tuhan Rajaku, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang sudah menembus hidup kita, dan Dia yang memulihkan hidup kita, amin. Tetap bersuka cita memuji Tuhan pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama katakan, sekali lagi, angkat semua atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, yes, haleluya, dan meminta untuk selamanya. Bersama-sama katakan, terpujilah nama Tuhan. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kita nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Mari kita satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan, berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya.
Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Allah kita dahsyat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memasuki perjamuan kudus. Minta kepada Tuhan untuk membasuh hidup kita supaya kita layak di hadapan-Nya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Terima kasih ya Tuhan. Jamah bibir, luruskan hati kami ya Tuhan. Hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Lebih dari segala harta. Jadikan kami hamba. Jadikan Berkenan kepadamu ya Tuhan. berkenan kepadamu. Oh, basuh kami ya Tuhan. Basuh Aku di dalam darah-Mu, anak domba. jamah bibir kami ya Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nyata dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta yang kami miliki ya Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan. Berkenan Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita katakan lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ingin Kau Tuhan. Emas dan perak tiada artinya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih bersekutu denganmu. jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya ya Tuhan. Oh, haleluya. Ingin Kau Tuhan. Haleluya. Emas, perak, dan perak tiada artinya. Haleluya. Kami mau dekat kepadamu ya Tuhan.
segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya, amin. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Terima kasih. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan ku hamba ya Tuhan, jadikan ku hamba setia kepada. Oh, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini rindu kami kepadamu Tuhan. Kami mau lebih dalam untuk mengenal-Mu. Hati kami lapar, jiwa kami haus kepada Tuhan yang hidup. Kami datang di sungai-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu. Haleluya. Inilah doa kami yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa kami ingin lebih mengenal-Mu Tuhan. Tidak ada gairah yang lebih besar di dalam hidup kami selain kami mau jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang kami nyanyikan tadi, bahwa hati kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan akan memuaskan dahaga dan kelaparan jiwa kami dengan kehadiran-Mu, dengan wajah-Mu, supaya kami dapat lebih dalam untuk mengenal-Mu. Melalui firman-Mu singkapkanlah pribadi-Mu Tuhan, supaya kami dapat berjalan bersama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu. Biarlah kami diberkati melalui firman-Mu, diubahkan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua sidang jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, saya pada pagi hari ini mungkin akan berbeda karena saya akan membuka masker. Karena tadi malam saya sudah menjalankan rapid test antigen dan saya dinyatakan negatif ya pada pukul 8 ya. Jadi saya pasti tidak akan menulari saudara karena saya negatif. Jadi untuk minggu depan setiap pelayan Tuhan untuknya WL khususnya akan juga dirapid ya, supaya mereka tidak menggunakan terhalang dengan masker atau face shield ya, mereka bisa membukanya, tapi Bapak Ibu tetap menggunakan masker secara ketat nah, dan menjaga social distancing. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya sangat senang ya, sangat diberkati melalui ibadah ini karena sudah lama sudah lama saya merindukan ibadah seperti ini, tetapi karena kita menunggu waktu yang tepat ya, supaya kita dapat berhimpun bersama-sama untuk bersekutu secara tatap muka, karena ada sebuah perbedaan waktu kita ada di rumah amat dibanding dengan kita ada di tempat ini ya. Walaupun di rumah saya juga bersemangat untuk beribadah, tetapi sesuatu ada yang hilang pada waktu di rumah dibandingkan saya ada di tempat ini. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, menjadi jemaat yang mengenal pribadi Tuhan dan tujuan dalam
hidup kita. Puji Tuhan ya. Bagaimana kita ini menjadi jemaat yang semakin hari semakin mengenal pribadinya ya. Semakin kita mengenal dia, semakin kita jatuh cinta kepadanya ya. Kita akan berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita mengenal mengapa Tuhan memilih kita, memanggil kita, tentunya ada satu maksud dan tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Baik, ayat yang saya menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan, mari saya membaca yang ke-15, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca yang ke-16 dan seterusnya sampai ayat 18. Demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. 16. Ayat yang 17, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Amin. Haleluya. Melalui firman Tuhan ini mari kita akan belajar bersama-sama untuk seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi jemaat yang mengenal pribadi Tuhan dan mengenal tujuannya dalam hidup kita. Nah, contoh yang kita akan ambil untuk kita belajar bersama-sama terdapat dalam jemaat yang ada di kota Efesus. Kota Efesus zaman dulu ya, itu letaknya kalau sekarang ini ada di negara Turki, saudara ya. Dulu namanya Turki itu menjadi pusat kekristenan di timur yang namanya Bizantium atau Konstantinopel. Nah, dulu ada dua pusat atau sentrum di dalam kekristenan, yaitu di barat yang ada di Roma dan yang timur yang ada di Turki sekarang ini. Nah, tetapi karena sesuatu hal, karena adanya penjajahan waktu itu ya, sehingga kekristenan itu lenyap gitu ya, dan muncul sesuatu yang lain. Oke, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana jemaat yang ada di kota Efesus. Saya sangat senang sebelum saya dapat membagikan kebenaran ini, saya melihat dalam ayat yang ke-15, saya akan coba ya. Menarik, karena setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, jemaat di Efesus mulanya adalah jemaat yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena pelayanan, karena misi yang diemban oleh Paulus dengan rekan-rekannya, maka orang-orang Efesus ini menjadi berbalik dari dosa dan hidup kepada Kristus ya. Mereka mengalami satu pertobatan, mereka mengalami satu hidup yang baru. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-15, itu kita melihat sebuah keunggulan orang-orang yang ada di kota Korintus. Apa keunggulannya? Yaitu tentang kasihmu dan apa saudara? Tentang imanmu, ya, imanmu dan kasihmu. Iman adalah sebuah basic dalam kehidupan Kristen. Nah, saudara, dulu mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi kemudian dalam penjangkauan jiwa-jiwa dipertemukan orang-orang Efesus ini kepada Kristus dan imannya mulai bertumbuh. Dan imannya tidak berhenti saja jadi orang Kristen, tapi iman yang hidup, iman yang luar biasa. Dan itu telah didengar oleh Paulus ya, mengenai pertumbuhan imannya orang-orang di Efesus. Dan bukan hanya itu saja, apa saudara? Tentang kasihmu. Haleluya.
Bukankah ini mengembirakan bagi seorang pelayan Tuhan yang mendengar pertumbuhan jemaat yang dilayaninya? Bahwa jemaatnya mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ini menyenangkan, ini membanggakan. Kalau kita melayani orang-orang yang belum mengenal Kristen, kemudian menjadi Kristen dan bertumbuh dalam iman dan kasihnya. Nah, kita akan lihat apakah mereka menjadi sebuah kebanggaan dan kepuasan dari pelayan Injil yang namanya Paulus? Tidak. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Oke, sampai kita lihat dulu. Doa Paulus bagi jemaat di Efesus setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Walaupun sudah didengar tentang imannya, tentang kasihnya, tetapi sebagai pelayan Tuhan, Paulus tidak puas dan bangga sampai di situ. Ia ingin orang-orang di Efesus mengalami sebuah progres, mengalami sebuah kemajuan dalam hidup imannya, dalam kasihnya kepada Tuhan, dalam pengenalannya kepada Tuhan. Ada 4 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini mengenai apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus bagi orang-orang yang ada di kota Efesus. Yang pertama, Paulus berdoa agar jemaat Efesus bertumbuh dalam pengenalan pribadi akan Kristus. Ya, walaupun ia sudah melihat, mendengar mengenai pertumbuhan imannya dan kasihnya, tapi itu belum menjadikan Paulus berhenti untuk berharap. Ia mencetuskannya di dalam doa Paulus. Nah, kita belajar untuk mengukur diri kita, untuk melihat diri kita, apakah kita sudah seperti yang dimaui oleh Paulus sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17, mengapa Paulus berdoa agar jemaat di Efesus bertumbuh dalam pengenalan pribadi Yesus? Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa saudara? Mengenal siapa? Mengenal dia Yesus dengan benar. Haleluya. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Yesus, sudah mengenal dia dengan benar. Nah itu ya. Atau kita hanya sekedar kenal-kenalan gitu. Kita mengenal karena ya kita telah pernah belajar sedikit tentang dia. Tetapi Paulus mau supaya ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah kemajuan bagi orang-orang di Efesus di dalam pengenalannya secara pribadi. Kalau Anda terlahir dari keluarga Kristen, puji Tuhan, betul ya? Karena Anda diajarkan nilai-nilai iman Kristiani. Tetapi ini tidak akan membawa saudara sekaligus menjadi orang atau pribadi yang mengenal dia dengan benar. Sebab itu saudara, marilah kita belajar bersama-sama untuk kita dapat mengenal Yesus dengan benar, saudara. Nah saudara, jadi seperti saya ya, saya selalu setiap hari berdoa kepada Tuhan. Saya sudah studi, saya sudah ikut kelompok-kelompok pendewasaan iman Kristen. Tetapi itu juga belum membawa saya dapat memahami, mengenal Yesus dengan benar. Saya perlu menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya lebih bersekutu secara intim supaya saya dapat mengenal Yesus lebih benar. Karena pada waktu saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekatkan pribadinya kepada saya dan ia akan menyingkapkan, saudara, menyingkapkan dirinya kepada orang-orang yang lapar dan haus kepadanya sehingga kita dapat mengenal dengan benar. Nah saudara, mengapa? Karena Yesus sendiri sangat ingin kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita ini mengenal dengan benar. Dan itu dibuktikan pada waktu Yesus bertanya, membuat sebuah tes
membuat sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, apakah mereka yang setelah sekian waktu lamanya bersama-sama dengan Tuhan, apakah mereka sudah mengenal Dia dengan benar. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ke-17. Saya bacakan yang ke-13, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca 14 dan seterusnya berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, kepada yang mengiringi dia, kata orang, siapakah anak manusia? Yesus itu sering menggunakan kata ganti anak manusia. Tapi ini bukan khotbah tentang anak manusia, saudara ya. Satu kali saya akan jelaskan mengapa Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Oke, 14 kita baca sama-sama. Jawab mereka, terus. Ya, ia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Bukankah ia sudah pelayanan, ya, sudah melihat banyak mujizat, sudah menerima mujizat juga, ya, beberapa waktu lamanya bersama dengan Yesus. Tetapi pada waktu diuji, dites, menurut kalian siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula salah seorang dari para nabi. Wow, saudara, jawabannya beraneka ragam, saudara. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi, ya mungkin kalau ini skopnya lebih kecil, pada murid-muridnya. Kalau tadinya orang yang lebih banyak, yang pengikut-pengikut tadi, rombongan tadi. Sekarang kepada murid-muridnya yang sudah melihat mujizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan dan seterusnya, banyak sekali, membangkitkan orang mati. Dia mau bertanya, kamu yang tiap hari, tiap waktu bersama dengan aku, sekarang aku bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? 16 sabnya, 2, 3. Wow, rupanya dari sekian murid-muridnya dan banyak orang yang di sekitarnya, hanya Simon Petrus yang memberikan jawaban yang luar biasa. Kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, saudara, rupanya Simon walaupun tipikalnya ini orang yang kolerik, ya, orang yang temperamental, saudara, tetapi ia dapat memberikan jawaban yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat 17 saya baca ya. Jawab Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa, saudara? Bapamu yang di surga. Wow, saudara, ada Andreas, ada Bartolomeus, ada yang lain-lain, saudara. Tetapi jawaban yang paling luar biasa muncul dari mulut Simon Petrus, ya. Sehingga Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakku yang di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengenal akan Tuhan itu adalah sebuah karunia, karya yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati kita. Bab itu berintimlah dengan Roh Kudus supaya ia membawa kita semakin mengenal Tuhan. Nah, jawabannya adalah Mesias. Nah, kita akan belajar apa itu Mesias, ya. Dalam Yudaisme, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan orang Kristen, Mesias, pemahaman tentang Mesias, Al-Masih, saudara ya, adalah yang diurapi, the anointed one. Seseorang yang diurapi, yang dijanjikan, karena ribuan tahun sebelumnya, sejak manusia jatuh dalam dosa, ada janji yang diberikan oleh Bapa kepada kita, akan adanya seorang penebus, akan adanya seorang pembebas manusia dari dosa. Setelah manusia berada dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, ada kabar bahagia bahwa ada waktunya nanti Tuhan Bapa di surga akan mengirim seseorang yang diurapi, yang disebut Mesias, penyelamat umat
Kristen, ya, ke penyelamat, saudara. Jadi penyelamat orang dari dosa, umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah the anointed one. Yesus adalah pribadi yang diurapi, yang adalah Mesias, yang membebaskan umat manusia dari dosa. Dosa merupakan problem besar bagi umat manusia. Bukan pandemi ini, saudara, ya. Pandemi ini memang menjadi masalah yang menakutkan. Tapi masalah terbesar umat manusia adalah keberadaannya dalam dosa. Kalau ia mati dalam dosa, maka ia tidak akan hidup kekal. Ia akan dihukum secara kekal di dalam api neraka. Itu problem terbesar, bukan masalah ekonomi. Kita boleh miskin, saudara, tapi kita asal hidup kita ditebus oleh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Mesias adalah pribadi yang diutus untuk membebaskan umat manusia di dalam dosa. Sebab itu, Yesus mau kita mengenal Dia lebih dalam secara pribadi, dan itu menjadi doa dari Rasul Paulus kepada orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Walaupun imannya sudah luar biasa, walaupun kasihnya luar biasa, tapi Paulus ingin orang-orang di Efesus mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Paulus apa? Paulus berdoa agar jemaat di Efesus mengerti pengharapan hidup di dalam Yesus. Nah, kalau ia mengenal pribadinya Yesus, Paulus mau bahwa orang-orang Efesus mengerti pengharapan. Haleluya. Jangan hidup tanpa pengharapan. Kalau Anda hidup sebagai orang yang tidak berpengharapan, Anda seperti orang yang kalah perang, saudara. Amin. Di tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang mencekam ini, kita tidak tahu hari depan. Betul ya, saudara ya? Kita tidak tahu. Tetapi saya dan saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ada pertolongan, ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayatnya ayat 18. Dan supaya ia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang. Wow, rupanya kalau belum mencapai itu, mata hatinya menjadi rabun, saudara. Nah, saudara, rabun itu bisa menjadi atau penghalang orang tidak melihat objek secara jelas, ya. Misalnya di depan saya ada kursi, saya tidak melihat kursi ini warnanya merah atau jambon, saudara ya. Itu namanya ada penghalang yang membuat saya tidak melihat objek di depan saya dengan jelas. Saya perlu alat bantu, betul saudara? Saya perlu bantu yang namanya kacamata, atau saya perlu diobati, saudara, supaya penglihatan saya dapat menjadi jelas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mata hati kita mungkin rabun, ya. Kita tidak mengenal Dia dengan benar, dan Paulus berdoa supaya orang di Efesus menjadi mata hatinya terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudara, jangan jadi orang miskin rohani. Jangan jadi orang yang tidak berpengharapan karena tidak tahu apa-apa. Saudara dan saya orang yang paling berbahagia. Amin. Karena kita milik Kristus. Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Nah, jadi saya ini dan saudara orang yang berbahagia. Karena apa? Kita punya pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sepertinya zaman sekarang ini mati itu menjadi sangat dekat dengan setiap orang. Betul ya? Beberapa teman saya, saudara ya, yang dekat dengan saya meninggal karena COVID. Mengerikan ya. Teman yang dekat yang sering makan, duduk dengan saya, bergaul dengan saya. Akhirnya bahkan dia yang mensupport istri saya untuk kuat. Waktu istri saya dirawat karena COVID. Bu pendeta yang kuat ya, pasti disembuhkan. Malah dia yang bablas. Rasanya itu dia tipis antara hidup dan mati. Apakah Anda siap untuk mati? Kita enggak tahu, betul ya? Saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya ingin bertemu dengan teman
sahabat-sahabat saya. Kalau saya datang biasanya in time, bukan on time ya. Jadi ditentukan jam 12, saya jam 12 kurang 10 sudah sampai di tempat. Nah saudara, karena dia belum datang, dia utus stafnya untuk menemani saya di kantornya yang kecil dan ber-AC. Dan saya pakai masker, dia tidak pakai masker saudara. Ya, lalu ya sudah kita ngobrol. Setelah itu setelah bertemu jam 2:30 saya pulang. Hari Kamis, hari Selasanya teman saya telepon saya, Pastor Bambang sehat? Saya bilang, puji Tuhan sehat. Bagaimana Pastor? Saya bilang gitu. Enggak, saya tanya karena yang nemeni Pak Bambang staf saya tadi kena COVID. Saudara, ngeri enggak saudara? Ya dekat dengan saya saudara. Kita enggak tahu, kita jaga. Ada seorang pendeta, ya saya enggak sebutkan namanya ya, di kota Semarang ini. Begitu protektif saudara ya. Begitu keluar, pulang mandi keramas. Begitu keluar, pulang mandi keramas. Bisa mandi keramas sehari 3 kali, saudara. Akhirnya kena COVID, saudara. Dan harus dirawat di rumah sakit. Kurang apa? Di kantornya ada penguapan itu, saudara. Penguapan supaya tidak ada bakteri atau virus COVID. Tapi kena juga, saudara. Tapi puji Tuhan, dia masih hidup, disembuhkan oleh Tuhan. Kita enggak tahu, saudara. Betul kan? Kepada siapa kita tertular. Nah, tetapi jangan takut. Dengan apa? Agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Jadi pengharapan itu sangat penting bagi kehidupan Kristen. Saya mengambil dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Mari kita membaca bersama-sama 2-3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan dengan cara apapun, sudah dengan cara apapun ya, kita tidak takut kematian. Amin. Karena kita punya pengharapan. Yesus harapan jiwaku. Ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak mudah-mudahan, tapi kita punya keyakinan yang kokoh. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk kembali lebih cepat, kita akan bersama-sama dan menerima kemuliaannya. Amin. Haleluya, saudara. Yang ketiga, Paulus berdoa agar jemaat di Efesus mengerti ketentuan. Waduh, sorry ya. Ketentuan Tuhan bagi mereka, bagi orang-orang di Efesus ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya. Haleluya, saudara, bagi orang-orang kudus. Saudara, kita akan menyesal nanti kalau kita tidak mengerti ini dan tidak berbuat sesuatu selama kita di dunia. Karena apa? Karena telah ditentukan oleh Tuhan kemuliaan buat kita sebagai orang-orang kudus. Lalu kita mengatakan, kalau tahu gini, dulu waktu aku di dunia, aku akan bekerja keras bagi Tuhan. Telat, saudara. Betul ya? Terlambat. Mumpung Anda belum terlambat, saya kasih tahu. Gunakan waktu-waktumu sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anda jangan menyesal, ora popo Pak Bambang, sing penting surga, neng pinggir ora popo. Saya tidak mau di pinggir, saudara. Saya mau tempat yang eksklusif. Amin. Saya mau menerima banyak kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, karena itu menentukan ya. Apakah engkau membangunnya di atas apa? Jerami, rumput kering, kayu, emas, permata. Ya, semua akan diuji nanti pada waktu kedatangannya. Nah, saudara, jadi marilah kita melayani Tuhan. Karena apa? Kita mengejar sesuatu yang mulia, yang disediakan Tuhan untuk kita, dan itu sudah ditentukan. Itu sudah disediakan Tuhan bagi kita orang yang setia melayani Tuhan. Saya mencoba melihat perbandingannya dalam terjemahan yang lain. The eyes of your
understanding being enlightened. Jadi satu, begini saya bacakan ya. Matamu yang mengerti, dibuat mengerti, dicerahi. That you might know. Supaya kamu mengerti what is hope. Ya. Pengharapan apa di dalam pengharapan of his calling. Dalam panggilannya. What are the riches of the glory and of his inheritance in the saints. Nah saudara, luar biasa ya. Jadi pengharapan dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan dari dia bagi orang-orang inheritance, warisannya ya. In the saints, warisan di dalam orang-orang kudus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa. Ada satu warisan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lupa Bambang, apa kaitannya ayat ini dengan yang tadi? Dalam bahasa Indonesia sedikit tidak mengerti, ya sedikit kabur. Tapi kita lihat terjemahan yang lain. Dikatakan, for this reason Christ is the mediator of new covenant. Untuk alasan ini, Kristus adalah mediator, pengantara of a new covenant, sebuah perjanjian yang baru. That those who are called may receive the promise eternal inheritance. Untuk menerima apa? Dikatakan bahwa mereka itu yang dipanggil akan menerima the promise, janji eternal inheritance. Satu warisan yang kekal. Nah saudara, kalau Anda tidak lakukan sesuatu selama kita tinggal di bumi, selama diberi kesempatan, nanti pada waktu kita sampai ke surga, kita menyesal, saudara. Kalau begitu, kalau tahu aku mau bekerja buat Tuhan, karena tidak sebanding, saudara. Sesuatu yang di dunia ini dibandingkan apa yang Tuhan janjikan di surga. Tidak sebanding, tidak ada tempat yang sebanding, tidak ada kesukaan yang sebanding, tidak ada kemuliaan yang sebanding. Mari kita akan bekerja karena kita punya a new covenant. Nah saudara, dikatakan now that he has died as a ransom. Sekarang dia telah mati sebagai tebusan untuk membebaskan mereka dari dosa di bawah first covenant, di bawah perjanjian yang pertama Taurat. Nah, sudah yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, karena kita ada perjamuan Tuhan, saya ingin cepat. Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengerti kuasa Tuhan yang ajaib dalam mereka. Paulus berdoa supaya orang Efesus mengerti kuasa Tuhan yang ajaib. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya, kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Saudara dan saya pada waktu sudah menerima Kristus oleh darahnya yang menghapus dosa-dosa kita, maka kita menjadi sebuah komunitas sebagai orang-orang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa agar orang Efesus mengerti kuasa yang ajaib. Karena apa? Yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, apa saudara? Berkat Abraham, janji tentang keselamatan itu turun kepada kita sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh
yang telah dijanjikan kita. Saya yakin bahwa ini bicara tentang keselamatan. Yang pertama ya, tentang janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau keselamatan itu sudah diberikan melalui Abraham sampai kepada kita dan sampai kepada orang lain, bukan berhenti sampai di situ. Berkat Abraham. Abraham itu pribadi yang sangat dicintai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Keturunan Abraham itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi marilah kita lebih mengenal Dia secara pribadi dan mengerti tujuannya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Pengenalan yang benar akan Kristus membuat kita semakin, mencintai Dia. Anda semakin mengenal Dia, semakin jatuh cinta kepada Tuhan. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Ya, aku jatuh cinta kepada Tuhan dan lebih dalam, lebih dalam. Nah, saudara, bab itu saudara, mengapa kita melihat ada perbedaan, ada orang Kristen yang biasa-biasa, ada orang Kristen yang bergairah di dalam mencari Tuhan. Karena itu ditentukan oleh pengenalannya. Betul ya saudara ya? Oleh pengenalannya kepada Tuhan. Dan itu membuat bertekun sampai akhirnya. Bumi boleh gonjang-ganjing, langit kelap-kelip saudara. Kita akan setekun sampai ajal menjemput kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya suka lagi lagu pujian tadi yang terakhir kita. Kita nyanyikan aja lagu itu. Haleluya. Basuh aku dengan darah-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepada. Dari awal basuh aku ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan. Mari kita bangkit berdiri, hampiri Tuhan secara pribadi. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan. Oh, lebih dari segalanya, buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik itu. Di segalanya, amin. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan kepada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah doa Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Efesus. Dalam hidupnya mereka mengalami pengenalan pribadi Tuhan dan mengenal tujuan dalam panggilannya. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita mau bertanya, berapa level, berapa kadar, berapa derajat pengenalanmu kepada Yesus? Engkau perlu meningkatkan lebih dalam, deeper and deeper, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sudah menerima unsur perjamuan Tuhan. Siapkanlah roti dan anggur yang Bapak Ibu terima. Siapa yang boleh makan dan minum akan roti dan anggur ini? Mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Engkau boleh makan dan minum akan unsur perjamuan ini. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami berjanji di hadapan Tuhan, kami mau lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu. Bukan hanya kata orang, bukan hanya apa yang kami baca, tapi secara pribadi kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan di tangan kami ada perjamuan-Mu Tuhan, yang Kau perintahkan bagi gereja-Mu untuk kami melakukan, agar kami dapat semakin dekat bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu. Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati roti dan anggur ini. Kami yang memakan dan meminum roti dan anggur ini, yang lemah dikuatkan, yang jauh didekatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang boleh kami makan untuk bersatu dengan tubuh kami, supaya membawa kami untuk dekat kepada salib-Mu Tuhan. Untuk kami dibasuh oleh darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Sekarang Tuhan, di tangan kami ada anggur yang adalah darah-Mu.
dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Maaf, ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih, ucapkanlah syukurmu buat tubuh dan darahnya. Katakan, Tuhan terima kasih buat penebusanmu, buat karyamu, buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menghapus dosa kami. Oh Tuhan, Engkau yang telah membeli kami dengan darah-Mu. Engkau yang membuat kami jauh menjadi dekat. Oh, kami yang berharga di mata Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang kekurangan dilimpahkan karena anugerah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi Tuhan. Oh haleluya, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan. Sekali lagi dengan hati yang haus lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan kepada, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan buat perjamuan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu boleh hadir dalam ibadah kita secara onsite dan juga online. Bapak Ibu sudah semua yang ada di rumah-rumah. Dan pengumuman sebelum kita pulang adalah kita diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Kita memberikan bukan karena kita ingin diberkati, karena kita sudah diberkati. Amin. Karena kita ingin membalas cintanya Tuhan kepada kita melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi nanti sudah bisa membawa amplop ini dimasukkan di kotak yang di bawah. Kita tidak mengedarkan kantong kolektor, tapi ada di kotak-kotak di bawah. Yang kedua adalah pemuritan tetap berjalan di hari-hari yang sudah kita lakukan. Lalu saudara bisa berdoa fajar. Doa fajar pada hari Sabtu pukul 5, saudara ya. Setengah 5 ya. Kita namanya gerbang pagi, gerakan bangun pagi-pagi saudara ya. Bagi saya itu sudah biasa karena saya bisa bangun lebih awal lagi saudara ya. Nah saudara, karena itu menjadi habit buat saya untuk berdoa mencari Tuhan secara pribadi. Lalu yang selanjutnya hari Minggu besok kita masih ibadah secara onsite maupun
online ya. Jadi saudara boleh mendaftar, boleh diisi lagi saudara ya. Masih banyak tempat yang ruang di atas. Jadi boleh, kalau yang manula sudah lansia bagaimana? Boleh, asal sudah vaksin saudara ya 2 kali. Yang sudah 60 tahun kan sudah divaksin saudara ya. Jadi yang sudah senior-senior itu boleh datang, kecuali anak-anak malah jangan datang ya. Jadi kalau saya lihat banyak orang di mall, di pasar, malah lebih berani daripada kita. Ada yang tidak pakai masker saudara ya. Bukan saya menganjurkan itu, tapi tetap ikut protokol. Tapi ya kalau di pasar mereka berani, kenapa di gereja malah takut saudara ya. Nah itu kan lucu saudara ya. Jadi terima kasih hadirlah dalam ibadah yang kita selenggarakan. Lalu hari kenaikan Isa Al-Masih, saudara ya, tidak ada pribadi yang naik ke surga yang disaksikan saudara ya. Kalau ngomong sendiri ya katanya ya, disaksikan itu oleh banyak orang. Nah kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Tapi karena tidak boleh mudik, kecuali sudah mau mudik disuruh pulang lagi saudara. Ya silakan, atau mau dikarantina saudara ya. Jadi kita tetap ibadah pada hari Kamis tanggal 13 ya, ibadah jam 8. Baik onsite maupun online. Saya kira demikian pengumuman dari kami. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan Terima kasih Tuhan buat kesempatan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan untuk kami beribadah, baik onsite maupun online. Engkau yang mengasihi kami, karena Engkau telah membeli kami dengan harga yang tunai, harga yang lunas, dan kami telah dibasuh oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Kami tidak takut akan dunia yang sedang bergejolak karena pandemi. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kami, iman kami, memberkati kesehatan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan virus-virus jahat. Dan Tuhan berkati ekonomi kami. Dunia sedang sulit, tetapi kami punya Tuhan yang kaya, yang punya surga dan segala bumi serta isinya. Itu kepunyaan-Mu. Engkau sanggup memberkati kami dengan sempurna. Terima kasih, berkati masa depan kami, pendidikan kami. Sekarang sidang jemaat Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah. Bawalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Biarlah semua yang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menjawabmu aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang terakhir, ada Joykit di Zoom atau di aplikasi. Di YouTube, silakan untuk Joykit ya, anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.